Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alwi dengan NIM 23090101055. Saya dari kelas 4C Prodi PAI di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu membuat video jawaban dari tugas yang sudah disiapkan oleh beliau. Baik, untuk soal yang pertama yaitu menganalisis tantangan terbesar di era Society 5.0. Tantangan terbesar pendidikan di Indonesia di era Society 5.0 diantaranya adalah: pertama, kesenjangan akses dan infrastruktur teknologi; 2, kualitas dan kompetensi guru; 3, pendidikan yang belum human-centered. Adapun argumentasi konsep human-centered dalam konteks pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan lokal. Manfaatnya di sini yaitu teknologi memberdayakan, bukan membebani, dan pembelajaran masih tetap bisa inklusif dan relevan. Kedua, guru sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar pengajar. Manfaatnya di sini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan relevansi materi dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu pendidikan yang membentuk karakter dan empati. Manfaatnya di sini yaitu siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sosial dan emosional, dan juga menjadi bekal penting untuk menghadapi situasi disrupsi global. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu menilai kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan dan pemerataan pendidikan, dan sekaligus memberi contoh konkret dari implementasinya di lapangan dan refleksikan keefektivitasnya. Penilaian kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan. Kebijakan Merdeka Belajar itu dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada guru dan siswa dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai potensi, minat, dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan dalam konteks keadilan berarti setiap peserta didik diberikan kesempatan yang adil untuk belajar sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya. Contoh konkretnya di sini yaitu kurikulum Merdeka memungkinkan guru untuk membuat modul ajar yang berdiferensi. Asesmen nasional tidak lagi mengukur pencapaian individual siswa, tetapi mengukur kualitas lingkungan belajar yang lebih mencerminkan keadilan sistematik. Selanjutnya yaitu refleksi efektivitasnya. Pendekatan ini lebih manusiawi dan adaptif, tetapi memerlukan kompetensi guru yang tinggi dalam menyusun pembelajaran yang berdiferensi. Di banyak daerah, guru masih mengalami kesulitan karena minim pelatihan praktis. Selanjutnya yaitu penilaian kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif pemerataan. Pemerataan dalam pendidikan menekankan akses yang setara terhadap sumber belajar, pelatihan, dan teknologi pendidikan. Contoh konkretnya di sini yaitu platform Merdeka Pengajar. Platform Merdeka Mengajar atau PMM menyediakan ratusan video pelatihan, modul ajar, dan asesmen formatif gratis. Kedua, program sekolah penggerak memberi pendampingan khusus, anggaran tambahan, dan pelatihan kepada sekolah-sekolah terpilih. Selanjutnya yaitu refleksi efektivitasnya, yakni meskipun infrastruktur digital tersedia secara nasional, akses dan pemanfaatannya itu belum merata sehingga menciptakan digital divide baru dalam pendidikan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu apakah kurikulum Merdeka mampu menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21? Lalu jelaskan dengan membandingkannya dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Jawabannya di sini yaitu iya. Kurikulum Merdeka mampu menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21 karena secara prinsip kurikulum Merdeka lebih mampu menjawab tantangan pendidikan
di abad ke-21 dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu K13. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Berikut perbandingan antara aspek Merdeka 21 dengan kurikulum 2013. Aspek Merdeka 21, tujuan utamanya yaitu penguatan kompetensi inti berbasis mata pelajaran, desain kurikulumnya terstruktur dan seragam nasional, peran gurunya pengajar yang mengikuti standar materi nasional. Metode belajarnya cenderung berpusat pada guru dan penilaian akademik. Asesmennya fokus pada nilai ujian dan penilaian kognitif. Sedangkan materi pembelajarannya yaitu padat, seragam, dan berbasis buku. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Tujuan utamanya di sini yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter secara utuh. Desain kurikulumnya fleksibel, kontekstual, sesuai kondisi sekolah. Peran gurunya yaitu sebagai fasilitator pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Metode belajarnya pembelajaran berdiferensi dan proyek. Asesmennya asesmen formatif dan diagnostik berbasis proses. Materi pembelajarannya yaitu lebih ringkas dan fleksibel dengan banyak opsi konten mandiri. Selanjutnya untuk soal yang keempat yaitu menganalisis bagaimana pendidikan karakter itu dapat diperkuat dalam sistem pendidikan modern. Pendidikan karakter dapat diperkuat dalam sistem pendidikan modern dengan berbagai cara, antara lain yaitu pertama, mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam semua aktivitas belajar. Yang kedua, menggunakan pendekatan aktif dan kontekstual. Yang ketiga, menumbuhkan budaya keteladanan. Yang keempat, menggunakan teknologi secara etis dan mendidik. Dan yang terakhir yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat. Terakhir untuk soal yang kelima yaitu menganalisis isu aktual pendidikan dengan judul pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, latar belakang sosial, ekonomi yang beragam, dan perbedaan budaya atau bahasa. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan yang menghargai keberagaman. Akar masalah dari pendidikan inklusif di Indonesia yaitu yang pertama, minimnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif. Kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Ketiga, stigma dan diskriminasi sosial. Yang terakhir yaitu solusi konkret berbasis pendidikan pedagogis. Pertama yaitu penerapan pembelajaran berdiferensi. Kedua, Universal Design for Learning atau UDL. Yang ketiga, kolaborasi guru kelas dan guru pendampingan khusus atau GPK. Yang keempat, pendidikan karakter inklusif dan anti stigma. Dan yang terakhir yaitu pelatihan guru berbasis praktis dan studi kasus. Baik, karena pertanyaan sudah saya jawab semua dan saya pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.